Halo guys, welcome back to my channel Azwa Petualang. Oke, pada kali ini kita akan ngebahas tentang 10 sambal yang ada di Indonesia. Oke, kan banyak banget jenis sambal yang ada di Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu guys, 10 ya. Oke, sebelum ke pembahasannya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja guys. Woi, goblok. Oke, yang pertama ada sambal terasi. Bagaimana deskripsi sambal terasi? Ini dia guys. Sambal terasi, jenis sambal ini sudah sangat populer di berbagai masyarakat Indonesia. Tingkat kepedasannya pun cukup tinggi dan cocok untuk para pecinta masakan pedas. Dalam pembuatannya, sambal ini dicampur dengan terasi atau fermentasi udang rebon. Terasi ini yang membuat rasa pedas sambal lebih keluar dan pastinya menjadi masakan lebih lezat. Sambal terasi cocok disantap dengan menu gorengan seperti ayam, tempe, tahu, bakwan, dan lain-lain. Untuk sayurnya, sambal ini paling pas disandingkan dengan sayur asam. Perpaduan asam, gurih, dan pedas akan membuat kamu terus ingin nambah. Yang kedua ada sambal ijo guys. Ini dia deskripsinya guys. Sambal ijo paling sering muncul di rumah makan Padang sebagai pelengkap santapan nasi Padang yang begah. Dari sisi rasa, sambal ijo bukan jenis sambal yang menawarkan level pedas yang tinggi. Sambal ini menggunakan jenis cabai hijau. Cabai tersebut dicampur dengan bawang putih, bawang merah, dan tomat hijau. Sambal ini perlu ditumis terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Sambal ini bisa disantap dengan menu ikan dan ayam bakar bersama nasi hangat. Oke, yang ketiga ada sambal bajak. Dan ini dia deskripsinya guys. Sambal bajak merupakan sambal khas masyarakat Jawa Timur yang biasa diberikan kepada petani yang ingin perlu membajak sawah. Tekstur sambal ini terbilang cukup halus. Kamu tidak akan melihat adanya potongan cabai atau tomat dalam sambalnya. Selain pedas, sambal ini juga punya rasa manis asin yang bisa bercampur pas di mulut. Sambal ini pun bisa dibandingkan dengan banyak menu masakan, mulai dari sayur, tumisan, hingga gorengan. Sudah pernah coba belum? Oke, yang keempat ada sambal matah. Ini dia deskripsinya guys. Sambal matah, jenis sambal ini pun sudah sangat populer bahkan hingga ke luar negeri. Pasalnya sambal yang berasal dari Bali ini sudah disantap oleh para turis internasional dari berbagai negara. Sambal matah pun semakin mudah dijumpai di rumah makan dan restoran di kota-kota besar di Indonesia. Kata matah sendiri bermakna mentah dalam bahasa Indonesia. Jadi bahan-bahan yang digunakan tidak disangrai, ditumis, atau digoreng terlebih dahulu. Sambal ini terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, garam, daun jeruk, dan serai yang semuanya dipotong kecil. Lalu campuran tersebut disiram dengan minyak panas dan siap dihidangkan. Yang kelima ada sambal roa. Ini dia deskripsinya guys. Sambal roa. Pecinta masakan Manado pasti tidak asing lagi dengan sambal roa. Jenis sambal yang satu ini memiliki cita rasa yang pedas sekaligus sedikit asin. Pasalnya sambal yang dibuat dimasukkan ikan roa asap yang dihaluskan. Tentu sama cita rasa ini sangat pas dengan berbagai masakan Manado yang banyak menggunakan bahan ikan laut. Sambal roa pun bisa disandingkan dengan bubur untuk berikan rasa yang lebih menggugah selera. Yang keenam ada sambal dabu-dabu. Ini dia deskripsinya guys. Sambal dabu-dabu mirip dengan sambal matah karena seluruh bahannya tidak dimasak terlebih dahulu. Selain itu, cabai dan bawang yang dipakai pun tidak dihaluskan dulu. Setelah diiris, cabai dan bawang akan disiram dengan minyak panas. Pecinta kuliner biasanya menjadikan sambal dabu-dabu dengan ikan bakar, bukan hanya sebagai cocolan. Sambal ini pun sering menjadi topping masakan seafood khas Sulawesi Utara. Yang ketujuh ada sambal colo-colo. Ini dia deskripsinya guys. Sambal colo-colo serupa tapi tak sama.
Colo-colo dan dabu-dabu sering dianggap sebagai sambal yang mirip. Jenis sambal ini juga tidak dimasak terlebih dahulu dan menggunakan bahan segar langsung dari sumbernya. Setelah diiris, sambal ini pun disiram dengan minyak dan jeruk nipis. Beberapa orang menambahkan kecap ke dalam sambalnya. Sambal ini pun biasanya disantap bersama ikan bakar dan nasi hangat. Menurut pengakuan banyak orang, level kepedasan sambal colo-colo berada di atas beberapa sambal lainnya. Yang ke-8 ada sambal luwat. Ini dia deskripsinya guys. Sambal luwat. Sambal ini membuat sangat populer semenjak menu masakan sei bermunculan di kota-kota besar. Sambal luwat memang paling cocok disantap dengan irisan daging merah. Level pedasnya pun bisa diadu dengan jenis sambal lainnya. Sambal yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini menggunakan cabai lombok padi yang lebih besar dari cabai rawit. Selain itu, ada juga bahan daun kemangi dan jeruk nipis yang membuat pengalaman makanan menjadi lebih lezat. Yang ke-9 ada sambal andaliman. Ini dia deskripsinya. Sambal andaliman, khas masyarakat utara. Ini pun sudah merambah ke banyak daerah. Bahan khas yang digunakan adalah biji andaliman atau yang biasa disebut merica Batak. Jenis tanaman ini hanya bisa tumbuh di tempat-tempat tertentu saja. Ciri khas sambal andaliman adalah pengolahannya yang sampai halus sekali. Selain untuk makan besar, sambal andaliman pun bisa dijadikan cocolan untuk gorengan atau sayuran. Yang ke-10 ada sambal kacang. Ini dia deskripsinya guys. Sambal kacang sedikit berbeda dengan sambal kebanyakan. Sambal kacang terbuat dari kacang tanah atau kacang mete yang dihaluskan. Kamu pun bisa menambahkan cabai untuk membuat rasanya lebih pedas sesuai selera. Sambal kacang ini pun cukup populer di banyak wilayah. Penggunaan sambal kacang pun sangat beragam. Kamu bisa memanfaatkannya untuk menu nasi uduk, sate, ketoprak, gado-gado, karedok, batagor, siomay, pecel, dan masih banyak lagi. Oke, gitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Oke, see you next time. Goodbye.